Bapa. Amin. Saat pagi ini ya Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang singkat, waktu yang pendek ini ya Tuhan, kami pergunakan ya Tuhan sebaik mungkin Bapa. Karena jemaat UGB Gereja Nusa Permai Bapa, yang ada di ruangan entah yang ada di rumahnya Tuhan, tolong berkati dia Bapa, supaya sungguh-sungguh belajar melalui kebenaran firman-Mu Bapa. Saat-saat ini ya Tuhan, hari pencurahan Roh Kudus Bapa, tolong berkati hati dan pikiran anak-anak-Mu Bapa. Boleh menikmati ya Tuhan pencurahan Roh Kudus, supaya bisa membangun dalam kehidupan rumah tangga anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di gereja GBI Gereja Nusa Permai, yang melakukan ya Tuhan online ini Bapa, bersama-sama kami ya Bapa yang di tempat indah di rumah Bapa. Tolong berkati ya Tuhan, urapi Bapa. Bila mana ya Tuhan ada roh-roh yang mengganggu ya Tuhan, pikiran anak-anak-Mu yang ada di rumah, entah yang ada di diri Bapa, tolong keluar dari hati dan pikirannya Bapa. Lebih Roh Kudus akan turun dalam kehidupan para anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, bait berbait, kata berkata ya Bapa, bisa diuraikan dengan benar Bapa. Tolong Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena yang disampaikan ini Bapa, karena isi hatimu Bapa. Tolong berkati Bapa, pencurahan Roh Kudus ini Bapa, sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat di gereja GBI Gereja Nusa Permai. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Allah akan bekerja di ruangan ini, di rumah ya Tuhan jemaat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami sudah kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, saudara rumah. Ya, saya bersyukur sekali ya waktu yang pendek ini, saat yang seperti ini ya Tuhan, mari kita pergunakan sebaik mungkin ya, belajar mulai kebenaran firman Tuhan. Saat-saat kita susah, saat-saat kita diberhadapan dengan permasalahan yang besar, tapi satu hal, Tuhan itu baik dan baik dalam kehidupan kita. Ya, entah yang di rumah, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Saat-saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, jangan sampai jalan ke sana ke sini kita minum, kita itu pergunakan waktu yang pendek ini baik saudara. Saat-saat nanti kalau firman Tuhan tidak bisa dibaca, saat-saat firman Tuhan tidak mengundangkan waktu yang singkat ini Tuhan, masih pergunakan sebaik mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Kami percaya jemaat di GBI Gereja Nusa Permai akan bertumbuh bersama-sama melalui pelayanan online ini Bapak. Saya yakin dan percaya, biarpun disampaikan tadi itu saat-saat biarpun di rumah kita seperti di gereja, itulah yang kita mau Bapak Saudara ya. Jangan nanti saat kita baca kebenaran firman Tuhan, kita minum dulu, kita lari ke sana, jangan kita ampun dulu sama Tuhan, supaya sungguh-sungguh menjadi berkat firman Tuhan saat pagi hari ini. Dan pun disampaikan pendek sekali, saat-saat kita disampaikan singkat sekali, waktu yang singkat ini berguna sebaik mungkin. Kalau Roh Kudus turun di dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, akan menuntut dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pasti ada kemenangan dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara semua. Yang percaya katakan amin. Itu saya ya, percaya di rumah saat melihat, oh ibadah online ini suatu menjadi berkat. Biarpun saya tidak beribadah Bapak Saudara, tetap saya yang berbaik kata demi kata saya baca. Oh yang disampaikan oleh Pak Gembala apa yang lain seperti apa kita renungkan ya. Saya menemukan firman Tuhan yang membangun dalam kehidupan kita, segi pengalaman kita, liturgi hidup kita. Saat kita berdoa, Tuhan akan mendengar kita Saudara. Ya seringkali saya bukan Bapak Gembala kami Bapak Saudara ya kita saat ini ya Bapak, doa Bapak kami itu yang membentuk dalam kehidupan Bapak rumah tangga kita sebenarnya seperti itu ya. Simpel itu Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu Bapak. Ya Bapak kami yang di surga. Oh Bapak kita yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Saat-saat seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita beribadah, kita masih di alam seperti ini, seperti di surga, kenyamanan dalam kehidupan kita. Kalau saat merasakan nyaman, damai, sejahtera dalam rumah tangga kita Bapak Saudara, pasti kita senang dan bagaimana oleh anak istri keluarga kita yang dekat dalam pekerjaan, damai sejahtera itu membuat dalam kehidupan kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saat-saat COVID yang seperti ini, ya pembatasan sosial berskala besar ini membuat Bapak Saudara mendekat kepada Tuhan, dipelihara ibadah kita, ya dipelihara ibadah kita. Di Keluaran 12 ayat 25 itu yang membuat jemaat di GBI Gereja Nusa kita pelihara ibadah kita. Sebatas sungguh-sungguh biarpun di rumah online bagaimana cara menyampaikan hamba Tuhan yang lain, mudah dapat dari sini mungkin dari gereja lain, tapi satu hal, firman Tuhan itulah yang membuat dalam
yang bisa mengubah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, entah yang di rumah, entah yang di gereja, yang semua pemirsa di gereja, entah yang di rumah Bapak Ibu Saudara, bisa mengubah. Pasti ada sesuatu kenangan Bapak Ibu Saudara semua, pasti ada kenangan saat dia belajar dulu apa yang disukai, ya. Apapun yang disukai saat dia sekolah SD, SMP, SMA, apalagi studi banding yang perguruan tinggi, pasti ada yang disukai. Saat-saat yang disukai itu pun sampai jelas kita pulang lagi. Tetapi saat firman Tuhan, biarpun buku ini sudah punsak, tapi isi hati firman Tuhan tetap melekat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Itulah isi firman Tuhan, Saudara. Isinya yang kita ambil. Saya bisa masuk GBI, Gereja Usaha adalah saya ditegur. Saya tahun 78 saya bekerja di ya Tuhan di bengkel, ya Tuhan di Jakarta. Saya ditegur seorang orang yang karismatik. Kamu dapat apa ya Tuhan? Tahu apa? Saat hari Minggu ya, di hari Sabtu dia habis gajian itu Bapak Saudara. Carilah dulu kerajaan Allah, semuanya akan kebenaran dan ditambahkan. Itulah yang kita pegang sampai saat ini Bapak Saudara. Di Matius 6 ayat 30 menguatkan di dasar dalam kita masuk di karismatik. Saya yakin dan percaya kalau kita memegang ya ayat-ayat firman Tuhan yang membangun dalam kita, ayat-ayat emas pasti akan timbul sehari-hari kehidupan kita. Yang boleh kuat ya saat-saat seperti ini baca kita kuat. Kita menuntut di hadapan Tuhan. Saya kemarin sore ya di kantor kita Pak Saudara. Ya ini ada kelas sakit ini. Pada saat gereja dulu apa saya mau itu membatalkan saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana cara sering saya dihambat ya misalnya. Bagaimana? Tapi satu hal saya percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan ya Tuhan kita, Tuhan yang baik melalui kehidupan kita, Bapak Saudara. Ya. Dan apa yang kita rasakan kebaikan Tuhan. Kita di sana kedengaran sana sini. Kabar yang tidak menyenangkan, tetapi saya tetap berpegang teguh kepada Yesus. Kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan Bapak Saudara, pasti kita akan kuat. Karena apa, Bapak? Saat pencurahan Roh Kudus ini, Bapak, Roh Kudus akan turun dalam kehidupan Bapak Saudara, bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Liturgi yang luar dari real kehidupan kita bisa masuk dalam kehidupan karena berpegang teguh pada ketetapan firman Tuhan. Anak Tuhan ya, kita bersinar yang luar biasa. Mari kita mengawali firman Tuhan kepada Tuhan. Entah yang ada di rumah, entah yang di ruangan ini, mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca, Bapak Saudara ya. Saya maaf pakai HP. Satu hal tidak mengurangi rasa kurang tidak baik, tapi satu hal saya yakin dan percaya ya. Dalam kehidupan kita tetap kita ya di dalam Tuhan. Di Roma 13 ayat 1 Saudara ya. Kita buka dulu di Roma 13 ayat 1 buat ketetapan ya. Sampai 1 sampai 7 Saudara ya. Kita baca bergantian, saya baca yang pertama, Bapak Saudara bacanya. Kita baca saya dulu ya. Mari yang di rumah juga membaca itu. Yang berikutnya kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatan apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah telah Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyenangkan. Pemerintah adalah Allah untuk Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, Saudara. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu yang saja mereka yang
Bersama-sama bayarlah kepada semua orang yang harus membayar pajak, kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Terima kasih. Mari silakan duduk, saudara. Ini kepatuhan saudara ya, kita saat ini ya selama ya saudara pembatasan ya, pembatasan sosial ya berskala besar ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya tidak boleh ya istilahnya kita sebagai anak Tuhan harus menjadikan cerminnya pada saat-saat kita mungkin dalam perjalanan ya kita harus pakai masker masuk lingkungan ya kampung-kampung bagaimana perumahan bagaimana kita harus pakai masker harus duduk bagaimana karena sudah ditetapkan ya itu sebabnya ya itu yang terbaik tiap orang harus takut kepada pemerintah ya di atasnya ya kita harus takut dengan kehidupan kita ya sebab tidak ada ya pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Itu Tuhan sudah dipilih ya. Oh mungkin ya dalam kehidupan kita ya kita sebagai sini ya lingkungan gereja kita bersaudara entah yang ada di rumah sebagai rumah tangga bapak oh ya tetapkan bagaimana harus kita takut dalam pemerintah ya karena kan dari sertai dengan Tuhan ini pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan sendiri saudara. Yakin dan percaya saudara ya kalau kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita pasti taat cara belakang kita akan taat cara liturgi dalam pekerjaan dalam rumah tangga kita jalan kita berjalan tata krama sopan santun kita etika kita tidak ada bapak saudara yang tidak bisa karena kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan Yesus kan karena firman itu yang mengubah segala sesuatu yang melembutkan hati yang keras menjadi lemah lembut bagaimana memberi kekuatan kita yang saat kita diterjang permasalahan yang besar dalam rumah tangga tidak luput bapak saudara saat-saat seperti ini saat-saat ini ya bapak saudara yang keluarga demi keluarga ya bapak saudara yang saat-saat kita anak-anak yang besar mungkin mau studi harus biaya tinggi saat-saat ekonomi lemah begini saya sering mendengar bapak saudara tapi kita tetap ya bersyukur kepada Tuhan di berhadapan seperti kita boleh mampu dan kuat di dalam Tuhan. Perusahaan-perusahaan mana saya mendengar ya harus beli cash dulu kalau udah cash tidak dikasih barang tetapi satu kalau anak Tuhan diberi kira usaha perempuan tetap berlutut di hadapan Tuhan ya doa kita tidak terhambat harus suami istri hidup dengan sesuai dengan kebenaran Tuhan doa kita pasti didengar oleh Tuhan segala sesuatu pasti akan tercukupkan ya baru saja ya Tuhan sebab itu barang siapa melawan pemerintah ia melawan ketetapan Allah maka saat-saat kita ya di perjalanan kita ya mungkin ada yang mengingatkan seorang pendidik sebagaimana oh Pak begitu oh ya terima kasih jangan merasa dia bisa jangan merasa dia tinggi dan harus patuh dengan pemerintah ya peraturan itu saudara kalau kita patuh segala sesuatunya pasti akan baik dan baik ya akan mendatangkan hukuman kalau yang tidak hukuman diri sendiri coba baik saudara ya kita melanggar ya saat hidup saya di jalan saudara ya hidup saya hari-hari di jalan bagaimana kita harus tidak patuh dengan lalu lintas bagaimana hidup berusaha harus waspada penting sekali baik waspada dalam kehidupan kita juga harus waspada serigala yang mengelilingi kita roh-roh jahat yang mengelilingi dalam rumah tangga kita menjerumuskan keinginan daging itu harus kita melekat keinginan daging seperti itu tidak harus begitu maka bisa ini sangat masuk tetapi Tuhan punya cara yang baik saat COVID seperti ini kalau Roh Kudus sudah turun dalam kehidupan rumah tangga saudara dan mudah-mudahan kita akan membentuk, akan membangun dalam kehidupan kita, saudara. Saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus turun dalam kehidupan saudara saat-saat yang pagi seperti ini, saudara. Kita yakin dan percaya. Ya. Coba kita buka, ya, Kisah 1 ayat 9, 13:1 kita baca, ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai baru.
jemaat itu dibangun, jemaat GBI dibangun, saudara, dibangun dalam hidup, dalam takut akan Tuhan. Kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, itu segala sesuatu berjalan dengan baik. Rumah tangga baik, takut. Saya sering mengatakan pada suatu pekerjaan, kamu bukan takut dengan manusia, takut yang di atas, saudara. Itu akan dipertanggungjawabkan semua. Iya, saudara. Kalau kita berjalan bersama-sama, yang takut akan Tuhan melakukan yang terbaik, entah di gereja, entah di rumah, itu akan mengubah dalam gereja di sini, saudara. Yang takut akan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, saudara. Kalau kita dihibur oleh pertolongan oleh Roh Kudus, saudara, kita pasti bisa, ya, pasti bisa. Yang tidak bisa berdoa pasti tuntunan Roh Kudus kita bisa berdoa. Tuhan tolong ampuni saya, supaya kita menjalankan berdoa itu bermanfaat, berguna, meditasi kepada Tuhan. Itu kan luar biasa. Ayat yang lain, Bapak Saudara, mari kita buka ya, Roma 5 ayat 5, Bapak Saudara. Saya bacakan. Dan pergumulan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah mencurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seringkali kita ya minta tarikan karunia. Kalau kita tidak diterapkan, kita akan lenyap. Kita akan lenyap, Bapak Saudara. Coba melalui SPK ini, kalau tidak kita terapkan, hari kita tidak ya terapkan dalam melalui kehidupan kita, pasti akan hilang pengetahuan itu. Hilang entah tuntunan dari Roh Kudus dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Saya saat mencari ayat-ayat firman Tuhan, kita berdoa, Tuhan tolong berkati saya, supaya kita dapat ayat membangun jemaat yang ada di gereja GBI. Entah ada hanya di gereja ini, entah ada di ruangan, entah ada di rumah, Bapak Saudara. Yakin dan percaya kalau segala sesuatu kita jalankan dengan takut akan Tuhan dan megang ketetapan kepada Tuhan Yesus, pasti segala sesuatu pasti terjadi terbaik. Saya sangat bersyukur sekali melihat online ya, ibadah komsel itu saya lihat ya, keluarga demi keluarga udah mulai runtuh. Tadinya mungkin tidak bersama keluarga, orang tua dengan anak, mungkin anak tidak sore ya membaca Quran. Saya sangat baru melihat, walaupun saya tidak bergabung, tapi satu hal saya lihat videonya sangat syukur. Oh luar biasa keluarganya. Oh keluarga ini bersyukur karena mulai dibentuk waktu yang pendek ini, saudara. Kita waktu yang pendek kita pergunakan sebaik mungkin. Kalau saat-saat kita dipanggil Tuhan, apa yang kita katakan dengan Tuhan? Cuma ketaatan kita, Bapak Saudara. Kalau kita sudah taat di dalam Tuhan, membaca 4M, ya bagaimana? Ibu Santi Pak Guru sudah mengirimkan 4M yang tidak, ya, yang mungkin tidak dapat 4M, kita harus baca, kita taati. Bapak Gembala dia berdoa, pasti mau dia bukan 4M itu pasti berdoa, Tuhan tolong berkati 4M ini ya Tuhan, supaya menjadi berkat untuk jemaat kita yang ada di gereja GBI bisa bertumbuh bersama-sama. Tuntunan Roh Kudus pasti akan terjadi dalam gereja GBI Gerak Nusa Permai. Kalau benar-benar itu saudara, ya bisa yakin, ya. Ini yang luar biasa karena kasih Allah telah dicurahkan dan dalam hati kita, saudara, dengan ketulusan kita menyembah Tuhan, dalam ketulusan kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, biarpun besar kecilnya nilai, dengan tulus ikhlas, Tuhan akan mencukupi berkat-berkat Bapak Saudara, pasti akan memenuhi, tidak akan kekurangan. Yang penting hati kita, hati dalam pelayanan menjalankan Tuhan, jangan sampai menggerutu saudara. Kalau ikhlas dengan Tuhan, segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan. Mempersembahkan yang terbaik, waktu-waktu yang terbaik. Mungkin panas saudara David, mungkin jalan pengantar ke sana ke sini sampai motornya ini, tetapi jerih payahmu tidak akan sia-sia, upahmu besar. Ya. Itu yang akan memandangkan di hadapan Tuhan besok waktu kamu berhadapan di Tuhan. Ya ketaatan kamu, Tuhan terus ikhlas. Jangan dengan lapar bagaimana, hujan bagaimana, jemaat, mari kita belajar jemaat ada di rumah kan, ketaatan kita bagaimana ya, dan bukan lari ke sana lari ke sini. Jangan saya sering mendengar Bapak Saudara ya dalam kehidupan kita, apalagi ya kita patuh
perusahaan saat ini baru boleh waktu itu bagaimana. Kalau nanti kita perserahkan pada Tuhan. Saya seringkali ya dalam kehidupan kita, kalau memang perusahaan kita tidak beroperasi lagi, ya bersyukur aja. Ya karena pasti Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Pasti saya ketemu teman-teman ini sebaya kita. Waktu saya jadi beli bangunan, Pak Saudara, ya, saya jadi helper itu sama-sama ketemu, merindukan, ya, ketemu di pasar. Pak, kamu kerja di mana? Saya kerja di kota. Bagus lah Pak, ini itu. Itu anak Tuhan. Cara-cara Tuhan menyampaikan, bukannya menjatuhkan, tetapi mendorong. Pastilah yang terbaik. Pasti yang terbaik. Anak Tuhan pasti mendorong. Ayo kita bersama-sama. Kamu dia, kalau saya, Pak Saudara, ya, kalau di pekerjaan kita, kalau dia tahu salah, tidak diingatkan, kita ikut dosa, Pak Saudara, ikut dosa. Kalau teman kita melakukan kesalahan, kita bilang, oh itu tidak benar. Tapi harus diingatkan, mau dengan lemah lembut. Bagaimana cara menyampaikan? Iya kan? Karena ada buah-buah roh dalam kehidupan kita. Di Galatia 5:22 itu yang menyangkut semua dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kalau dia diterapkan, ada kasih, ada sukacita, ya, damai sejahtera, ada kesabaran. Itu sabar, itulah yang membuat dalam kehidupan kita. Jadi yang terakhir, penguasaan diri. Kelemahan buta penting sekali, bahasa. Kelemahan buta cara penyampaian, etika kita. Saat kita menyampaikan isi hati Tuhan, saat kita bertemu dengan adaptasi orang yang belum kenal kepada kita, orang percaya pasti lain dengan yang belum percaya kepada Tuhan. Karena apa? Pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Benar. Saat dipertemukan orang-orang yang keras, seorang-orang yang bagaimana, yang belum pernah, ya, orang timuran. Tetapi satu hal, biarpun saya ini tidak di NTT, masih banyak istri saya nanya, oh dulu ada om-om yang di sini, oh itu suami saya. Saya pernah itu, Bapak Saudara, di NTT saat saya, nama itu yang terbaik, terukir dalam kehidupan kita. Kalau gajah mati meninggalkan apa, Pak? Kemarin? Kalau orang mati meninggalkan itu etika kita pribadi. Biarpun saya besok sudah pelayan di sini, Tuhan tolong berkati saya. Saat saya sudah berjalan, Tuhan akan menuntun jalan yang lurus. Iya, siap. Saat kebetulan saya tadi baru Saudara yang dikasih Tuhan, ya, nah, di kos-kosan teman-teman pada, ya dia. Kalau di kos-kosan ini pasti orang sendiri-sendiri. Saya sempat dulu, kalau hidup begini, kalau bagaimana kalau masuk angin, kalau sampai masuk angin, kalau mati apa tidak tahu nih. Tapi saya bersyukur, ya, Tuhan selamat ditinggal istri saya, ya sudah setahun lebih 1 tahun. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, teman-teman kita baik di perusahaan. Bagaimana kalau nanti ada masuk angin apa-apa, pasti orang itu pasti akan rasa capek. Seperti Pak Gembala ada pendamping, seperti Pak Ronald ada pendamping. Yang lainnya, oh ini begini, oh ini begini, satu hal. Tapi saya ada pendamping, tetapi jauh di sana, tetapi Tuhan mendekatkan di hati kita. Itu yang kita percaya. Sebagai anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan. Ya, saat-saat seperti ini, ya, kita percaya seperti ini, kita tetap berpegang teguh pada ketetapan. Itulah firman Tuhan baiknya, saya kita percaya, ya. Bapak Gembala, ya, sering menyampaikan bagaimana caranya firman kalau sudah tidak bisa disampaikan. Ini waktu yang baik, ya, mari kita pergunakan sebaik mungkin, baik, supaya benar-benar, ya, kali kita hukum di perjalanan dalam kehidupan kita. Ya, perjalanannya bagaimana? Perjalanan rumah tangga atau perjalanan di lalu lintas, bagaimana harus kita mempunyai, ya, hati yang sabar. Tuhan berkati supaya kita mampu menjalankan roda, ya, kehidupan yang seperti itu. Saat-saat kita, ya, tidak punya uang sepeser pun, kita bersyukur, ya. Bulan Ramadhan luar biasa, Pak Saudara, ya. Pengeluaran yang luar biasa. Mungkin saya SIM 2 saya habis, harus motor bayar, uang, ya, belum di GCan yang di GCan tidak ada. Tapi satu hal, saya percaya Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik, menyiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Iya, itu luar biasa. Biarpun pas-pasan gaji tiap bulan, tapi satu hal, kalau bagi orang-orang percaya, kalau berserah kepada Tuhan, pasti bisa. Pasti bisa. Karena apa? Saya selama hidup, ya, bergabung di gereja di pikiran saya permain 7 tahun, Pak Saudara, ya.
tanggal 8, lebih dari 7 tahun saudara. Saya masuk di perusahaan kita udah 7 tahun. Tapi satu hal saya percaya, bukannya makin tertindas, bukan makin tertindas, biarpun tertindas, tapi makin kuat. Itu anak-anak Tuhan caranya. Biarpun kita itu untuk pendidikan kita. Saat liturgi dalam pekerjaan kita makin ditindas, itu pembelajaran dalam pekerjaan kita. Saat kita dulu belum tahu paham di kota Batam, Bapak Saudara. Aduh, bagaimana? Saya harus mengambil sabar. Kita cuma berdoa. Tuhan berilah tahu, beliau mengingatkan. Tuhan, bagaimana cara kita tahu ya tempat-tempat pengambilan barang. Bagian saya, Bapak Saudara ya, itu bagian pengambilan barang. Bagaimana? Tetapi satu hal ya, saat ini satu hal ya, bagaimana orang-orang yang mempercayakan kita, anak Tuhan pasti dipercayakan ya. Yang penting punya ya, berpegang teguh pada firman Tuhan pasti bisa. Karena apa? Saya cuma sama bos saya ngomong simpel aja. Sering saya di peradaban kita berdoa aja Pak. Pasti Tuhan menolong saya berdoa. Pasti anak Tuhan kemarin doa ya pagi itu. Perusahaan kita satu hal ya, biarpun bagaimana sering saya menyampaikan ya firman Tuhan untuk membangun dalam perusahaan bagaimana kita doa Pak. Oh iya kita doakan Pak. Pasti Tuhan memberi jalan yang terbaik untuk perusahaan ini. Dan sampai kita tepat pada waktunya pasti bisa Pak. Pasti bisa. Berdoakan apa? Orang yang berjalan menurut jalan kebenaran firman Tuhan pasti akan dituntut dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita ya. Mari kita buka di rumah juga masih buka di rumah 8 Saudara. Kita bacakan rumah 8 15 ayat sampai 16 ya. Kita bacakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kita tidak menerima roh perbudakan Saudara ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Ini yang disampaikan oleh Pak Gembala dulu. Ya Aba, ya Bapa. Kita tidak menerima roh perbudakan dari dunia ini, roh kedagingan kita menerima dari roh dari Tuhan, Saudara. Karena roh itu yang dari Tuhan, yang berasal dari Tuhan, akan membangun, akan membentuk dalam kehidupan kita, yang mengubah dalam hati kita, yang tidak tahu menjadi tahu, yang hati kita keras mungkin, yang ego kita tinggi, sombongan kita tinggi. Jauhkan dari kehidupan cuma di pikiran rusak permen. Bagus ya. Kita tidak takut bisa tidak berbuat dengan baik dan kebenaran firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagaimana cara hidup kita kalau sebagai anak Allah? Menerapkan harus kita jadi terang, bagaimana jadi garam. Pada terang kita lapar, kita harus bersinar. Saat kita berdiri, ini tadi Pak, kok bisa beribadah itu? Bisa. Tidak takut menyampaikan ya, mengaku sebagai anak Tuhan di mana tempat ya. Kita berdoa malu, nanti mengaku, nanti Tuhan malu juga. Itu bukan pengikut saya itu. Nanti kalau dipanggil Tuhan apa? Bukan itu bukan pengikut saya. Saya tetap mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Karena apa baik? Baik itu harus bisa dikatakan baik. Tepat pada waktu segala sesuatu kita yang dibutuhkan. Entah bagaimana kesehatan, kekuatan, dipagari segala sesuatu. Segala sesuatu. Roh Kudus kalau turun dalam kehidupan pikiran Bapak Saudara, pasti akan menjernihkan pikiran kita, Bapak Saudara. Menjernihkan. Mungkin yang tumpul bagaimana diikuti dari kemudian, udahlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tidak waktunya. Bagaimana tepat pagi kayu sebelah itu tepat pada waktunya, Bapak Saudara. Kalau kita berpegang teguh kepada Yesus. Saya yakin dan percaya di jemaat gereja Bapak dan kita bersama-sama dalam pelayanan. Saat kita berjalan lurus di hadapan Tuhan menurunkan roh kebaikan, roh kebenaran, roh kekuatan, roh keberanian. Itulah yang menjadi kehidupan kita sebagai anak Allah. Kita berkati, ya. Bapak Saudara tidak buka, Bapak Saudara ya di dalam ya itu kita harus memelihara ibadah itu di Keluaran 12
baca di ayat ya Keluaran 12 ayat yang ke-25 saudara. Kita baca bersama-sama ya, kita supaya Tuhan mau berkati kita ya, supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, supaya kita tetap ya berpegang teguh ya, dalam kehidupan kita, memelihara ibadah kita di dalam Tuhan ya. Nah, mari kita ya baca bersama-sama, saudara. Tak ada di rumah, tak ada di sini. Mari kita bersama-sama kita membaca Keluaran 12 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan kuberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah itu, saudara. Biarpun di rumah, saudara, harus kita pelihara. Seringkali hambanya Gembala Gaibnya harus kita pelihara. Bagaimana bertekun untuk berdoa. Pelihara ibadah itu bukannya selamanya membaca Quran, kita berdoa. Waktu yang terbaik untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Untuk bagaimana kita tetap pelihara ya iman percaya kita kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita ditukarkan nanti saat-saat kita Bapak Saudara masa-masa muda ini ya Bapak Saudara. Sering kan ini contoh simpel Bapak Saudara yang dalam kehidupan rumah tangga, adik-adik saya, ponakan saya Bapak Saudara ya. Aduh, dari kecil udah sekolah minggu, udah besar ya menikah ya sama orang di luar. Nah, bacanya akan tertindas Bapak. Kalau sama-sama anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tidak bakalan itu Bapak Saudara sembarangan mau ngomong semua ini. Mungkin ponakan saya 4 itu Bapak Saudara yang dapat ya anak Tuhan cuma 1 Bapak Saudara yang Katolik itu. Tetapi yang 3 biarpun banyak rezeki banyak berkah, hatinya masih berpaut kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu dia pulang ke Jawa Bapak Saudara, dia ada Natalan masih ikut Natalan ke gereja, hatinya masih ikut kepada Tuhan. Karena dia sudah dibantu. Kalau dia tidak berpegang pada ketetapan, ya itulah mengikat duniawi. Takut yang masalahnya perempuan Bapak Saudara ya. Masalah perempuan yang tidak punya suami ini kan itu. Kalau kita dulu Bapak Saudara, kalau saya punya kenalan di luar orang percaya kepada Tuhan, mudah sekali memutuskan. Kalau saya tidak agama saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak mau. Ya lari sendiri Bapak Saudara. Udah. Begitu aja, biarpun saya bagian saya orang Kristen, saya orang Katolik, itu aja dulu simpel saja Bapak Saudara. Maka yang mudah-mudi kita ya, kita harusnya kita dasari dalam kehidupan kita bagaimana yang mudah-mudi ya yang ada di gereja gitu gereja sebenarnya tahu bahwa yang mudah-mudi kita ini yang punya pandangan yang baik, menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan di bagaimana yang pengasih yang benar yang bisa melimitkan pengeluaran kita itu sebenarnya tahu. Itu dibaca dari perkataan satu kata pun sebenarnya tahu. Apa? Kita berharap Tuhan kita hikmat dari Tuhan. Kalau kita benar-benar mencari pasangan yang benar, yang terus sampai sampai dipanggil Tuhan, pasti tahu. Oh, tipe begini besok ke depan dari kita. Tidak usah pendidikan tinggi, tidak usah kaya, tidak usah. Kalau rezeki itu akan berjalan sendiri kalau sudah rumah tangga beda. Kalau kita pertolongan perlu dipimpin dalam rumah tangga kita. Ayo, kita ini berdoa, terus di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai dalam kehidupan rumah tangga mudah-mudi kita. Karena itu persiapan terbaik. Mungkin ya, bagaimana udah mulai pasangan di gereja gitu, saya bersyukur supaya benar-benar dipimpin oleh Roh kebenaran. Jangan sampai yang terkaitnya kalau tidak benar, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita berpegang teguh kepada Yesus, pasti tidak akan masih lewat dalam kehidupan kita. Kita apa? Memelihara jadi keluaran ini supaya apa Saudara? Berbeda orang itu, orang Israel di berapa tahun? Ya Bapak Saudara, di Mesir berapa tahun Bapak Saudara? Orang Israel 430 tahun, tidak lama. Bukan tidak lama lagi itu. Kalau keturunan kita yang dikasih umur 85 aja udah berapa? Berapa keturunan? Udah 5 keturunan. Itulah itu baru keluar dari perbudakan.
Jadi bagaimana? Makanya dia pada Tuhan memfirmankan kepada kita, kamu pelihara ibadah ini supaya benar firman Tuhan dipegang, ditetapkan, disampaikan kemana ya. Dalam firman Tuhan ini dipelihara ibadah ini tuh saudara. Seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara firman ini. Ibadah ini bagus saudara. Biarpun di rumah, baik saudara, di jalan. Mari kita pelihara ya kesaksian kebaikan Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan membantu kita, menolong dan berkati dalam hidup kita. Mari kita buka ya Tuhan. Di Filipi 2 ayat 1 saudara ya. Sebagai penutup ya firman Tuhan supaya menolong dan berkati kita ya. Filipi 2 ayat 1 saudara. Kita bacakan seperti jadi karena dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan itu kita terapkan dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita sehari ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, kita dinasihat melalui kebenaran firman Tuhan ini baca. Dinasihati, oh tidak boleh begini, oh tidak boleh begini, pada melalui mungkin PKN, melalui atasan kita bagaimana dalam pekerjaan kita, kamu tidak boleh. Ada penghiburan kasih, menghibur, ada persekutuan roh. Kalau kita bersetujuan dengan Tuhan, mari kita pelihara pada persekutuan roh dalam kehidupan kita adalah ya. Nah, kita pelihara supaya Roh Kudus, Roh kebenaran tidak tinggal di dalam kehidupan kita, tidak menuruti kedagingan kita, yang coba tetap melihat, tetap tinggal dalam kita. Mau tidak kalau mau pergi, kita udah semau hidup kita. Nah, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita ditunjukkan yang terbaik, ada belas kasihan mungkin melihat orang-orang yang tertindas. Tuhan tolong berkati dia, dan sampai tertindas itu. Biarpun dihina, diajak bagaimana satu hal, Tuhan tetap ya melindungi orang-orang kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita menyaksikan dan mendengarkan bahwa yang baca bersama supaya menjadi berkat dalam kehidupan umat kita. Kami percaya Tuhan Allah akan berkarya, Roh Kudus akan bertamu karya Bapa. Rumah tangga demi rumah tangga, mudah bagi kami yang ada di gereja kita, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kita. Tolong berkati firman ini Bapa. Boleh dibaca, direnungkan ya Tuhan, boleh dilakukan. Dibagikan setiap orang yang belum. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak terlalu
saja Bapak. Tetap boleh dimeteraikan dalam kehidupan hati dan pikiran. Kami percaya segala sesuatu pasti akan bertambah indah pada waktu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami juga berdoa.